Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara dan menikmati berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar dan menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa meneladani semua sisi kehidupan yang pernah beliau ajarkan kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk hidup secara terhormat dengan bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Di sisi lain, Islam sangat mengecam tindakan meminta-minta kepada orang lain atau mengandalkan sedekah dan belas kasihan dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laysa fi wajhi muz'atu lahmin." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang terus-menerus meminta-minta kepada orang lain padahal dia mampu bekerja dan berusaha, melainkan kelak di hari kiamat dia akan datang dengan wajah tanpa kulit sedikit pun. Artinya, perbuatan meminta-minta itu pelakunya sangat hina dan tidak memiliki rasa malu. Islam mendorong umatnya untuk hidup mandiri dan menegaskan bahwa sebaik-baik mata pencarian adalah amalur rajuli biyadihi. Apa itu amalur rajuli biyadihi? Amalur rajuli biyadihi adalah wirausaha. Dan yang kedua adalah kullu bai'in mabrurin, setiap perniagaan yang baik, perniagaan yang memberi kebaikan dan manfaat bagi kita dan orang lain. Selain itu, kita bisa melihat anjuran dan perintah kita untuk berwirausaha melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang terus seringkali diulang-ulang oleh Allah, yaitu aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan keluarkan zakat. Artinya apa? Bahwa setelah kita menunaikan ibadah ritual yang rutin kita lakukan sehari-hari, kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana kita bisa menjadi pemberi zakat kalau kita tidak memiliki sumber dana yang cukup? Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk berwirausaha, sebuah upaya yang membutuhkan kerja keras dari kita supaya kita bisa memberi manfaat kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain melalui zakat, infak, dan sedekah. Mari kita teladani Rasulullah SAW dalam hal berwirausaha. Beliau sudah mulai terjun di dunia wirausaha dari sejak masa kanak-kanak. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengawali dengan menggembalakan kambing dan domba milik orang lain dengan mendapatkan upah yang bisa membantu kebutuhan keluarga. Menggembala kambing yang beliau lakukan inilah salah satu bentuk dari latihan beliau memanage kambing yang tidak berakal. Jika sudah terbiasa memanage sesuatu yang tidak berakal, maka akan lebih mudah untuk memanage yang berakal. Selanjutnya, Rasulullah SAW di usia 12 tahun mulai membangun partnership
di mana beliau mengikuti pamannya Abu Talib untuk berdagang. Disinilah beliau banyak belajar tentang berdagang yang baik, etika bisnis, dan cara berinteraksi yang baik dengan pelanggan. Jadi beliau mengawalinya dengan magang terlebih dahulu, baru kemudian beliau menjadi seorang mudharib, pengelola dana dari seorang investor besar saat itu, yaitu Siti Khadijah. Hebatnya lagi, dalam periode 5 tahun beliau berhasil mengelola dana itu dan mendatangkan hasil dan manfaat yang luar biasa besar. Kemudian di usia 17 tahun Rasulullah SAW sudah memimpin kafilah dagang ke luar negeri. Ada 17 negara lebih yang beliau kunjungi untuk berdagang. Di antaranya Syam, Bahrain, Yordania, Irak, Busra, dan lain-lainnya. Sangat banyak negara-negara yang beliau kunjungi untuk memasarkan dagangan beliau. Kemudian di usia 25 tahun Rasulullah SAW sudah meraih kesuksesan yang luar biasa. Beliau menjadi seorang wirausahawan yang sukses, berhasil di bidang usahanya. Dan di usia inilah beliau menikahi sang investor yang menanamkan investasinya kepada beliau, yaitu Siti Khadijah. Beliau melamar Siti Khadijah dengan mas kawin yang luar biasa pada saat itu, 12,4 ons emas dan 20 ekor unta yang besar-besar. Suatu mas kawin yang luar biasa nilainya pada saat itu, juga termasuk pada saat ini ya, nilainya luar biasa besar. Setelah beliau sukses menjadi seorang wirausahawan yang kaya raya, beliau tidak berhenti pada diri beliau sendiri, tapi beliau memikirkan bagaimana bisa menyebarkan manfaat buat banyak orang, buat umatnya. Beliau membangun masjid dalam rangka memfasilitasi umatnya supaya bisa menunaikan firman Allah, aqimus shalah. Sementara beliau membangun pasar supaya umatnya kuat di bidang ekonomi, sehingga mereka bisa menunaikan firman Allah, wa atuz zakah, bisa memberi zakat dan bukan menerima zakat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandemi Covid-19 memang sangat menghimpit kehidupan banyak orang. Banyak dari kawan-kawan kita yang kesulitan mencari pekerjaan, atau bahkan mereka, tidak sedikit dari mereka yang harus di PHK, dirumahkan, sehingga membuat kondisi mereka tidak menentu. Banyak yang stres, banyak yang merasa gundah dan lain sebagainya. Namun sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap bekerja keras dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah dulu tanpa mengenal lelah bekerja keras hingga akhirnya beliau meraih kesuksesan yang luar biasa. Perlu diketahui bahwa umat yang kuat dan bangsa yang kuat itu ditopang oleh banyaknya wirausaha. Semakin banyak wirausaha yang ada, maka akan semakin kuat umat dan bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan dalam diri kita, sehingga kita bisa mewujudkan kemandirian umat di bidang ekonomi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadi wirausahawan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
wirausahawan yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain. Mari kita tebar manfaat bagi seluruh alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.